pertanyaannya. Oke. Ya. Ustaz, bisa mungkin dilihat dari sisi agama seperti apa kalau kekerasan dalam rumah tangga, ketika suami melakukan hal yang seperti itu pada istrinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bicara dari sisi lain. Mungkin yang namanya manusia ada khilaf, ya enggak? Yang namanya rumah tangga juga harus ada kesempatan juga berbaik, kembali perbaikan dan sebagainya. Saya sih berharap peristiwa ini tidak berujung pada terus-menerus kejelekan, tapi ada momentum bagi siapapun, bagi suaminya, bagi istrinya, atau bagi suami yang lain, bagi saya. Jadi momentum untuk kemudian memperbaiki diri semuanya. Misalkan kayak saya juga kesalahannya banyak gitu kan, sebagai suami, sebagai ayah. Tapi bagaimana kemudian kesalahan itu kita belajar dan tidak mengulangi lagi kan gitu. Lalu menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik di kemudian harinya. Atau seorang istri menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik di kemudian harinya. Kalau salah udah pasti salah. Tapi masa iya kita nggak juga doain orang supaya jadi bener kan begitu? Jangan sampai begini loh, jangan sampai Indonesia ini kalau ngeliat orang salah kayaknya seumur hidup salah gitu. Kan nggak bener gitu. Kalau ada orang lain keliru lalu ngelihatnya seakan-akan seumur hidup keliru, bakal tetap terus keliru. Jangan dong, harus ada doa kita kan, yang salah jadi baik, yang keliru jadi baik, yang salah bisa memperbaiki kesalahannya, yang keliru bisa memperbaiki kelukliannya. Maka saya mendoakan fulana atau siapapun yang kemudian melakukan KDRT atau menerima KDRT, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik semua. Waktu pertama kali mendengar Dede Lesti di... Lesti itu bukan orang lain bagi Darul Quran. Lesti ini wali santri. Adiknya di sini, adik kandung laki-laki. Dia suka nengokin, kalau nengokin di belakang duduknya tuh sama Bilar pernah datang tuh waktu awal-awal itu. Jadi ya kita mendoakan itu. Alhamdulillahnya gitu kan, nggak sampai kayak apa tahu gitu. Coba kalau sampai misalkan amit-amit naudzubillah min dzalik, ada penusukan, ada pembunuhan. Makanya di Islam tuh dilarang marah. Dilarang marah gitu. Nah, kalau marah resikonya gede. Bisa lebih daripada itu gitu. Bukan berarti ada KDRT kok alhamdulillah. Ya bukan, kita belajar dan mencoba bersyukur kan, tidak terjadi peristiwa yang lebih daripada apa yang kita saksikan kan. Ini kita saksikan lagi rame itu kan, pembunuhan gara-gara marah, ya kan, apa mutilasi gara-gara marah. Makanya ada kesempatan nih memperbaiki diri gitu. Mudah-mudahan pada memperbaiki diri. Lesti bukan orang lain buat Darul Quran, dia wali santri. Kalau mendengar berita ini, Iyong kayaknya oke banget gitu kan, kayaknya mesra sekali, waktu nikah juga luar biasa gitu kan. Ya nggak ada yang duga lah gitu. Tapi saya sih ngelihat dari sisi manusia gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan dan menjadi yang jauh lebih baik lagi gitu. ketika komunikasi dengan mereka pasangan ini, ketika kemari itu adanya seperti apa tuh lihat pasangan ini? Iya harmonis. Waktu awal kan itu kan awal-awal, saya juga nggak ngerti juga. Harmonis, baik, nggak kelihatan apa dan bakal ada apa nggak ada. Mas ini mohon dikoreksi Tat, kalau salah. Kalau nggak salah di Islam itu suami itu boleh memukul istri kalau salah gitu. Itu kan juga kalimatnya masih tetap bersayap. Artinya jangan dijadikan sebagai sebuah dasar emang boleh mukul gitu. Ya enggak lah. Jadi sebaik-baik tetap itu emang nggak boleh. Kekerasan tuh nggak ada. Semenjak kejadian ini ada nggak dari pihak keluarga Lesti untuk komunikasi? Nggak ada. Atau Ustadz berkomunikasi kepada keluarga Lesti untuk memberikan dukungan gitu? Nggak ada. Kalau kami yang gitu-gitu tuh langsung doa. Nah, itu akhlaknya Darul Quran, ada yang begitu-gitu langsung doa, terus langsung baik sangka. Langsung baik sangka ya. Berarti sudah melakukan doa bersama untuk... Oh, udah, kita kan ada pertemuan rutin kan, pertemuan ustadz, ustazah, pertemuan karyawan, pertemuan santri, nah, kita doa gitu. Ada coba untuk ketemu langsung tak dengan salah satu atau dua-duanya untuk memberikan nasihat, bertabayun gitu. Cobalah nanti insya supaya Allah. mereka tabayun. Iya, cuma kan memang yang gitu-gitu tuh kita suka nggak pengen ikut campur juga sih Ji. Jadi kadang-kadang lebih baik kita doa dah, kita nggak ngerti juga peristiwanya kayak apa kan begitu. Tapi adiknya masih di sini, Ustaz? Masih? Kelas berapa, Ustaz, kalau boleh tahu? Lupa saya, SMP apa SMA gitu. SMP kayaknya. Tapi mental adiknya gimana nih, Ustaz, dengan adanya pemberitaan seperti ini? Artinya Nah, itu terganggu yang kah dengan para ustadz yang di sini gitu? Enggak. Kalau di sini kan
nggak megang handphone juga, jadi nggak ngerti. Insya Allah. Ustadz, kalau dari pandangan agama sendiri, kalau seorang istri minta dipulangkan ke orang tua gimana nih? Ya kan perceraian itu boleh, cuman dibenci kan begitu. Kalau emang ada alasan yang syar'i, ya itu kan juga hak seorang istri, hak seorang perempuan untuk minta cerai kan. Barangkali pengen nyari kebahagiaan, pengen nyari apa. Tapi ya kalau bisa sih ya memang bertahan dah. Nyari yang perfect kan juga ya siapa juga kan gitu. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini banyak pelajaran yang bisa dipetik juga, bahkan oleh Lesti sendiri. Banyak kok di dunia ini yang suaminya pada brengsek yang minta ampun banyak, tapi si istri bertahan, lalu sholat malam, sholat duha, doa. Ini lebih baik malah daripada suami-suami yang lain. Atau sebaliknya gitu. Ada seorang suami yang bertahan dengan kelakuan istri yang kacau gitu, tapi dia bertahannya dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Dia berdoa dengan istrinya, jadi lebih baik daripada istri-istri yang lain. Sekarang gini, kalau saya punya teman, saya nggak tahan sama teman saya itu keluar, ya kan hilang tenang. Kita nggak suka sama orang tua, kita keluar, ya nggak punya orang tua. Kita anak kesal sama orang tua, terus kita pergi dari rumah, ya nggak punya orang tua. Atau orang tua nggak punya anak jatuhnya gitu kan. Hah? Yang ada kan kita berdamai kan gitu. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita, dengan orang terdekat kita, dan dengan orang luar. Nah, berdamai itu kan juga diajarkan sama Al-Quran kan. Bagaimana sih menghadapi orang yang marah, bagaimana menghadapi orang yang emosi, bagaimana menghadapi orang yang jahat, orang yang buruk. Nah, kita bersabar, kita berdoa, kita berbuat baik sebagai ganti keburukan, malah kita berbuat baik. Insya Allah, mudah-mudahan jadi pasangan malah lebih harmonis daripada sebelumnya, dan Indonesia jadi belajar kan bagus. Umpama Bilar ini belajar, umpama gitu. Ya soal nanti proses hukum kita nggak ikut campur ya. Tapi umpama kata Bilar pengen menjadi suami yang soleh, terus dia minta maaf dan dia lebih daripada kita di mata Allah, dia bisa lebih baik daripada kita. Iya kan? Iya, kasih kesempatan lah ya sama orang juga untuk memperbaiki diri gitu. Saya tuh ngelihat begini nih karena kacamata saya. Kan masalah nih kalau kemudian orang jahat nggak dikasih kesempatan, orang keliru nggak dikasih kesempatan, orang salah nggak dikasih kesempatan. Lagian emang kita juga orang baik apa? Kan belum tentu. Kayak kita nggak punya kejahatannya aja kan gitu. Tapi Ustadz berbicara kesabaran, artinya kan katanya informasinya ini bukan pertama kali, Ustadz. Artinya sudah yang kedua kali atau berulang kali. Apakah ini salah satu batas dari kesabaran seorang istri, Ustadz? Sehingga melaporkan dan membuka aib suami gitu, Ustadz. Kesabaran mah emang kagak ada batasnya. Tapi sekali lagi itu kan ada hak. Makanya di Islam itu kan ada yang namanya adil, ada yang namanya ihsan. Adil gimana? Ya balas lah. Tapi nggak boleh berlebihan juga, karena adil itu ya misalnya gini, lu ditabok, ya tabok lagi itu adil. Tapi kalau bisa kita masuk kepada derajat ihsan. Apa derajat ihsan itu? Maafin bos, bikin makanan, kirimin kepada dia. Gitu. Makanya kan orang yang bersabar hadiahnya Allah kan. Orang yang bersabar tuh hadiahnya adalah dirinya Allah sendiri. Karena emang berat kok. Ente nih, gue boleh dikatain sekali, gue nggak apa-apa. Terus dikatain 2 kali, gue nggak apa-apa. Oh, ketiga kali gue nggak dah. Padahal kata Allah apa? Kalau kamu sanggup yang ketiga, aku datang loh membersamai kamu. Oh, siapa yang sanggup juga? Makanya gede hadiahnya gitu loh. Dan pahala orang yang bersabar kan hanya Allah yang tahu juga. Hanya Allah yang tahu juga pahala kayak apa. Dia sendiri yang balas. Masya Allah. Oke, terakhir ada yang ingin sampaikan untuk pasangan ini? Ya pasangan ini insya Allah malah akan menginspirasi nih ke depannya. Bila kemudian misalnya gitu, Bilar benar-benar sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Bila terbukti salah, terus dia benar-benar menunjukkan gitu, pengen memperbaiki dirinya, lu menjadi suami yang lembut, suami yang pengasih, suami yang penyayang, suami yang mengemong, dan kemudian ya macam-macam yang kebaikan lah. Nah, apa Indonesia nggak belajar tuh? Hebat nggak gitu kan? Ya mudah-mudahan kita doain begitu. Dalam kemarahan tadi misalnya nih dalam kasus ini, apakah itu sejalan dengan talak itu sendiri? Enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada 2 kan, ada yang kinayah, ada yang sorif. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorif, harus saya menceraikan kamu.
Nah, apalagi dihukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan begitu. Nah, udah belum? Kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Asli loh, di dunia ini banyak banget loh. Banyak banget suami yang pemabok tapi jadi DKM masjid besoknya. Banyak suami yang tadinya ugal-ugalan kemudian jadi pendeta, banyak. Ya benar. Lah, bos, Nabi Adam aja ada kesalahannya tapi Allah kemudian memberikan kesempatan dia menjadi manusia pertama yang terbaik kan begitu. Dulu saya jadi anak bandel. Hah? Lah kalau kita bagaimana kagak ada cerita sekarang. Tapi emak kita kan ngasih kita kesempatan. Lo bisa nih, kamu bisa nih, ntar jadi ustadz kalau begini. Terus kita dengerin aja, alhamdulillah gitu. Jadi kita secara tidak langsung mengimbau Leslie agar mematikan Bilar gitu ya. Dan Enggak, ini buat kita. Kalau saya sih buat kita. Kita itu biasain kalau ada orang salah, jangan digecap. Kita doain gitu loh. Kalau enggak ntar kemampuan orang Indonesia memaafkan, mengampuni ini enggak ada. Enggak ada gitu loh. Kan kacau nih. Negeri ini kemudian menjadi negeri yang terus memelihara kebencian, memelihara kebaperan, memelihara dendam, dan kan nggak benar Pak. Perhatiin deh hari ini orang kayak nggak siap nerima orang salah loh. Betul nggak? Kalau ada orang salah tuh kayaknya wah, kalau belum sampai dia dedas gitu, kayaknya Indonesia kayak belum puas. Aduh jangan bos. Saya berani bersumpah bos. Masjid-masjid ini banyak berdiri ini. Sebagian diantaranya adalah karena preman-preman yang bertobat. Betul nggak? Orang-orang kaya yang bertobat. Terus dia merasa, gue udah ini, sekarang mah gue pengen ke masjid. Betul nggak? Tapi belum ada masjid, dia bangun. Kan kalau kesempatan itu tidak ada, mungkin juga begitu di gereja-gereja juga. Atau di vihara-vihara gitu, vihara-vihara. Mungkin begitu. Hah? Dari dua kiai, belum tentu dua-duanya emang dari kecilnya bener-bener. Barangkali ada yang satu diantaranya, salah satu dari satu emang bekas orang begajulan, tapi dia bertobat, ya ngaji lah, ikut jemaat tabligh lah segala macam, belajar terus, akhirnya menjelma menjadi ustadz besar, bisa gitu. Saya lebih ke kitanya Pak, bagaimana kita itu kalau melihat ada yang salah, apa sih susahnya kita mendoakan gitu. Ya Allah, Bilar salah tuh, mudah-mudahan dia mau tobat, mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Kan adem kan, kitanya jadi adem gitu, bukan gimana? Ya udah mah kita nggak ketemu juga, tapi kalau kita doain kan doa kita nyampe. Sat, Afwan nih Sat, sebelum terakhirnya Sat, titipan nih Mas Sat, syukur dijawab atau enggak. Update sedikit dong soal persoalan yang di pengadilan negeri